Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terpujilah ya Engkau Tuhan, Tuhan yang maha baik, yang setia menemani dan memelihara hidup kami. Tuhan menganugerahkan bagi kami kehidupan, kesehatan, dan segala apa yang menjadi kebutuhan kami sehari-hari, Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah ya Engkau. Bapa dalam surga, kami beribadah melalui ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuntun kami ya Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh beribadah tertuju padamu saja. Sejenak Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai juga hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan, menghayati, dan melakukan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan bagi kita di malam ibadah keluarga pada saat ini, tertulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembahasan tentang kekayaan di dalam pandangan Kristen, di dalam pandangan kekristenan, terkadang membuat suatu kedilemaan. Jikalau tidak dipahami secara benar-benar, mungkin akan dapat dipandang sebuah kedilemaan. Bapak Ibu, ada yang berada di pihak yang menganggap kekayaan dunia tidak penting. Kekayaan di surgalah yang utama. Ada juga yang berpandangan dan ia mengatakan kekayaan di dunia adalah tanda bahwa seseorang telah diberkati oleh Tuhan. Dan ada juga yang berada di titik tengah, Bapak Ibu, dan ia mengatakan boleh saja kita kaya asalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang terkasih, kita harus memahami hal ini dengan benar. Maksudnya di sini ialah memahami kekayaan di dalam aspek lain, sebagaimana melalui topik khotbah kita pada saat ini, yaitu sebagai kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tadi telah membaca dan mendengarkan isi nats khotbah kita melalui Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 ini, di mana dikatakan ada peringatan kepada orang kaya. Bapak Ibu yang terkasih,
ada sebuah situasi yang harus dijelaskan dalam konteks surat Yakobus ini, supaya kita dapat memahami tujuan Yakobus terhadap orang-orang kaya yang disebutkan di dalam ayat 1. Mengapa Yakobus berkata, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Apa yang salah dengan orang-orang kaya ini, Bapak Ibu, sehingga Yakobus mengatakan seperti itu? Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu memahami konteksnya. Di dalam ayat 3, di bagian akhir, Yakobus berkata, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Hari-hari yang sedang berakhir, yang dimaksudkan Yakobus di sini adalah saat di mana manusia seharusnya memikirkan kehidupan kekal, masa-masa parusia, atau masa-masa kedatangan Kristus untuk kedua kalinya, yang sewajarnya manusia harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, siap sedia menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya, menyucikan dirinya, melayani Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu, orang-orang kaya yang disebutkan Yakobus di sini justru sibuk dan terus-menerus hanya memikirkan untuk menimbun harta kekayaan untuk dirinya sendiri. Dan hal yang paling tragis juga dapat kita baca melalui ayat 4, di mana orang-orang kaya yang dimaksud di sini melakukan menahan upah buruh atau pekerja yang menuai atau yang menanam hasil ladang orang-orang kaya itu. Padahal Bapak Ibu, kita tahu bersama yang namanya buruh mengharapkan upah untuk kebutuhannya hari ini. Yang namanya buruh pasti mengharapkan upah hari ini untuk hidup hari ini. Sementara orang-orang kaya itu justru menahan yang menjadi hak mereka hanya untuk menimbun kekayaan pribadi mereka. Yakobus berkata, teriakan orang-orang tertindas, teriakan orang-orang yang tertindas itu, yang gajinya tertahan itu, telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu telah sampai ke telinga Tuhan. Dan kemudian di ayat 5 dicatat juga bahwa orang-orang kaya yang dimaksud Yakobus hidup dengan kemewahan, hidup berfoya-foya untuk memuaskan hatinya. Padahal Bapak Ibu, kemiskinan dan penderitaan masih terjadi di sekitarnya, masih terjadi di sekelilingnya. Banyak orang-orang sekitar mereka yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan mereka, yang bahkan untuk makan sehari-hari saja susah. Justru dalam keadaan ini, orang-orang kaya yang disebutkan Yakobus tidak menunjukkan kepedulian, tetapi justru malah sebaliknya, mereka menindas orang-orang miskin atau orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan itu. Bapak Ibu, sementara mereka tidak dapat melawan, maka sangat jelas dan dapat kita pahami bahwa kecaman ini tertuju kepada orang-orang yang tidak memiliki rasa peduli kepada sesamanya di dalam kehidupan sekelilingnya. Bahkan sampai pada masa-masa akhir hidupnya, orientasi hidupnya masih hanya pada pencaharian harta duniawi. Yakobus menyuarakan sebuah konsekuensi atas sikap mereka, sebagaimana dicatat dalam ayat 1,
Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ini adalah sebuah hukum konsekuensi atas tertutupnya mata hati orang-orang kaya yang hanya memikirkan dirinya sendiri itu dan menutup mata terhadap sesama manusia. Apa yang mereka cari, apa yang mereka raih, yaitu segala harta kekayaan dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan bahwa semuanya akan lenyap. Bapak Ibu yang terkasih, Yakobus juga berkata, kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Yang mau dikatakan Yakobus di sini ingin menyampaikan yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan bisa saja membuat harta kekayaan yang diagungkan orang-orang yang memperilahnya menjadi sebuah kesengsaraan baginya. Bahwa Tuhan bisa saja membuat harta kekayaan yang diagung-agungkan untuk memperilahnya itu menjadi sebuah kesengsaraan dalam hidupnya. Mereka bisa saja kehilangan kedamaian. Mereka bisa saja hidup dalam kegelisahan. Bahkan hidup di dalam kehampaan hati. Mereka akan menangis dan meratapi karenanya. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan bisa saja mengizinkan beberapa hal menghancurkan kekayaan mereka. Tuhan bisa saja menghancurkan kekayaan mereka. Jikalau iblis Tuhan izinkan menghancurkan harta dan anak-anak Ayub, meskipun Ayub adalah seorang yang saleh dan beriman, tetapi dalam satu hari, dalam sekejap, bisa saja Tuhan menghilangkan itu. Apalagi bagi orang-orang yang sudah gila harta atau yang sudah memperilah harta, Allah pasti lebih berkuasa atas itu. Kata-kata busuk, kata ngengat, karat dalam nats ini menunjukkan bahwa Allah bisa saja melenyapkan kekayaan mereka dengan bermacam-macam cara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini boleh menjadi sebuah perenungan dan menjadi sebuah peringatan bagi kita saat ini. Bagaimana kita seharusnya memandang harta kekayaan itu. Yang pertama, Bapak Ibu, Alkitab atau ajaran kekristenan tidak pernah anti dengan yang namanya kekayaan. Justru Alkitab selalu mengajarkan kita untuk senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh untuk dapat hidup sejahtera dan berkecukupan. Yang kedua, selagi kita diberi napas kehidupan, marilah kita gunakan untuk kebaikan. Jika kita dianugerahkan harta, marilah kita pakai sebaik-baiknya untuk kita. Marilah kita mempersembahkan itu kepada Tuhan dengan mempergunakannya untuk menolong orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Apapun yang Tuhan titipkan kepada kita selama hidup yang sementara di dunia ini, biarlah semuanya menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan terlebih juga bagi orang lain demi kemuliaan Tuhan Allah. Janganlah membuatnya sebagai sumber kebahagiaan, apalagi memperilahnya. Kalau lebih spesifik Bapak Ibu, dalam surat Yakobus ini
Diingatkan supaya kita lebih memiliki kepedulian kepada sesama yang memang membutuhkan uluran tangan dan pertolongan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa harta kekayaan tidaklah bisa membereskan segala persoalan kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan harta. Tetapi Bapak Ibu, ada lebih banyak hal lagi yang tidak bisa kita lakukan dengan harta kekayaan itu. Marilah kita mengingat pesan-pesan bijak Bapak Ibu, seperti yang dikatakan, yang mungkin pernah kita dengar. Dengan harta atau dengan uang, kita bisa membeli ranjang dan kasur yang empuk. Tetapi ia tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa saja membeli rumah yang mewah, tetapi ia tidak bisa membeli suasana damai di dalamnya. Uang bisa membeli obat-obatan yang mahal, tetapi ia tidak bisa membeli kesehatan. Uang bisa saja membawa kita ke tempat-tempat hiburan, tetapi itu tidak bisa membelinya dengan kebahagiaan. Dan uang bisa saja membeli paspor kemana saja di seluruh dunia ini, tetapi ia tidak akan pernah bisa membeli paspor ke surga. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana topik ibadah kita, yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama, bahwa kita diingatkan untuk peduli kepada sesama kita. Dengan kesediaan kita, dengan kerelaan hati kita berbagi kepada sesama, peduli kepada orang lain, dan membagikan rezeki kita kepada orang lain, kita percaya Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada kita, melebihi kebahagiaan yang kita harapkan dan sekedar memiliki banyak harta di dunia ini. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Terpujilah ya Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan pada saat ini, di malam hari ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui ibadah keluarga pada saat ini. Biarlah melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh dimampukan untuk saling peduli, saling mengasihi terhadap sesama kami manusia. Mampukan kami Tuhan untuk saling berbagi, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di atas segalanya kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.